Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Rasi. Hari ini saya kembali ketemu dengan Pak Muhtar Wahid, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan. Ini terkait penanganan dampak ya, daripada 2 kali Pak seminggu nih ya, hujan deras banget, kemudian meluap gitu. Nah, tanggal 20 Maret dan tanggal 4 April. Siap, 2 kali banjir, hujan deras ya. Nah, ini kan karena apa ya, bisa cuaca ekstrim Pak ya, atau gimana sebenarnya? Iya, dari pantauan cuaca kita, stasiun hujan itu terpantau tanggal 20 Maret itu curah hujannya 87 mm. Tidak terlalu tinggi, tapi termasuk itu curah hujan tinggi. Kemudian tanggal 4 April curah hujannya sangat tinggi, 145 mm. Artinya bagi orang awam ini, kalau curah hujan 145 mm itu artinya air yang turun ketika hujan itu per meter persegi volumenya 145 liter. Nah, kemudian kita tinggal menghitung tada hujan atau catchment area di misalkan banjir di Samsat. Itu catchment areanya atau area tada hujan yang menampung air itu sekitar 300 hektar. Berarti 300 hektar itu kan 300 berapa? Kali 10.000 kan 1 hektar. Kali 10.000 berarti sekian puluh ribu meter persegi. Jadi kalau dikurangi dengan peresapan kurang lebih ya hampir sekitar 400.000 meter kubik air yang turun kemudian mengalir ke aliran daerah Samsat. Nah, itu kemudian itu dari sisi cuaca. Kemudian banjir disebabkan pertama dari cuaca. Kemudian juga bisa dari saluran yang kurang dimensinya, kurang mampu menampung air yang sekian banyak itu. Nah, sebelum kemarin kami rapat dengan Ibu Bupati, kami sudah mengantisipasi untuk mengevaluasi itu semua kenapa ini terjadi. Kami menerbangkan drone dari Terung sampai Sukomoro sambil menelusuri aliran air itu. Terus kemudian sudah kami evaluasi dari penelusuran dan drone itu kami rapatkan dengan 3 bidang yang menangani kaitannya dengan drainase, kemudian bina marga kaitannya dengan yang longsor-longsor di pinggir jalan, kemudian bidang SDA yang kaitannya dengan saluran irigasi dan sungai. Ini kemudian sudah kami simpulkan di semua wilayah Kabupaten Magetan yang terdampak banjir dan hujan kemarin, bencana kemarin, sudah kami susun strateginya bagaimana mengurangi volume air, kemudian bagaimana nanti mengatasi jangka pendeknya, jangka menengah dan jangka panjangnya. Karena jangka pendek ini harus segera di masyarakat supaya ada rasa aman, segera kita tindak lanjuti. Nah, jangka pendek yang sudah kami lakukan sekarang ini sudah sedang action di lapangan adalah eksavator kami bergerak sudah di lapangan. Banjir itu terjadi karena adanya pendangkalan juga saluran yang dari Kebaran sampai dengan Samsat. Sudah kami bronjong 5 tahun lalu ya, 5 tahun yang lalu. Yang sempat jebol itu kami bronjong, sudah kami normalisasi, tetapi karena sudah 5 tahun ada pendangkalan, ini saluran juga harus dinormalisasi lagi. Sekarang bukan hanya normalisasi diperdalam, tapi saluran harus diperlebar. Lagi. Untuk memperlebar kanan kiri saluran itu kan ada sawah. Petani sudah kami ajak bermusyawarah, kami undang untuk sosialisasi. Hari ini sudah dilakukan pelebaran dan normalisasi pengerukan sedimen. Saya tadi baru pulang dari lapangan. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa mengurangi kaitannya banjir yang ada di Samsat. Ini yang jangka pendek yang sudah kami lakukan. Jangka pendek berikutnya, kami akan melakukan sudetan dari Serogo ke arah Kalisadon. Terus kemudian yang air dari perumahan Terung itu juga akan kami sudet menuju kita buang ke Kalisadon. Ini nanti akan kami usulkan dengan dana BTT, agar volume air yang di bawah itu nanti bisa berkurang mengalir ke Kalisadon. Kalau 5 tahun yang lalu
kan sudah kami buat sudetan diameter 180 cm Aramco itu. Iya, Sebetulnya sempat itu kita- sudah mengurangi air sekitar 30%. Iya. Cuman ternyata karena ada pendangkalan dan bertambahnya volume dari atas, ini harus ditambah lagi sudetannya. Iya. Nah, seperti itu nanti. Kita sempat masuk ini Pak ya, yang kemarin masuk ke gorong-gorong yang ini, Iya. yang di Kali Sadon itu Pak. Ya? Iya, Pak Betul, Prawoto betul, waktu itu bupati ya juga masuk ke dalam saluran kan, Iya, iya, ngecek iya. kaitannya dengan sudetan yang kita buat itu. Artinya ini karena cuacanya yang ekstrim atau itu harus diperlebar lagi atau memang itu sebenarnya masih baru 30% waktu itu? Pengaruh banjir itu tadi pertama cuaca ekstrim, ekstrim. bukan ekstrim sebenarnya sangat tinggi. Sangat tinggi ya curah Kalau hujan. curah hujan di atas 150 itu baru ekstrim. Misalnya kemarin di Sumatera 200 mm lebih itu berarti ekstrim. Iya. Kalau kemarin cuacanya sangat tinggi, curah hujannya sangat tinggi. Iya. Pertama karena cuaca, kemudian kedua karena kondisi drainasenya yang tidak mampu. Ketiga faktor lingkungan, sampah misalnya, kemudian saluran yang diperkecil oleh masyarakat, untuk jalan-jalan masuk masyarakat diperkecil, akhirnya meluap. Nah, jadi banyak faktor penyebab banjir ini. Pak, kalau dari 2 kali peristiwa kemarin ini titik mana aja yang krusial? Ya. Mungkin kerusakan dan sebagainya sampai Ya. meluap itu. Yang jelas dari Terung sampai dengan Samsat sampai dengan Sukomoro ini sudah kami evaluasi, solusinya juga sudah kami paparkan, termasuk biaya yang diperlukan juga sudah kami paparkan. Kemudian yang terjadi longsor-longsor lagi misalkan di Jalan Jambu di belakang Apotek Asia. Iya. Itu juga tebing sungainya longsor, pondasi rumahnya gantung, itu juga sangat berbahaya. Itu juga nanti bisa ditangani dari PTT. Kemudian Ngariboyo yang banjir kemarin itu sudah kami normalisasi dengan ekskavator kami. Kendalanya lagi-lagi juga ada gorong-gorong jalan masuk masyarakat yang dimensinya kecil, akhirnya meluap di situ. Ada juga yang sengaja dibendung oleh masyarakat untuk mengaliri kolam, tapi bendungan itu tidak dibuka ketika hujan, akhirnya meluap ke jalan. Nah, hal-hal semacam itu nanti yang harus kita tertibkan. Itu yang kami usulkan kemarin, dari Bina Marga juga mengusulkan itu, dari Cipta Karya juga mengusulkan, dari SDA juga mengusulkan. Artinya ini bisa, kalau Pak Wabub kemarin revolusi gitu Pak. Iya. Revolusi. Ini kita tahu bahwa efisiensi juga lagi ketat ya. Iya. Ini langkahnya kemana dan butuh anggaran berapa sih Pak nanti untuk bisa revolusi itu? Nah, kemudian langkahnya apa kalau anggaran kita? Iya. Jangan dibilang sendiri bahwa untuk jalan aja kita cuma bisa nambal doang. Betul. Nah, ini apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, ini kan sebuah keinginan yang besar sebetulnya saya menangkapnya. Tapi karena kondisi kita seperti ini, maka saya melaksanakan mengatasi banjir ini dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah apa yang bisa segera kita lakukan dengan biaya yang sangat minim, tapi bisa mengurangi volume banjir yang signifikan, yaitu menggunakan alat-alat kami sendiri. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat, lahan-lahan yang di kanan kiri saluran kita lebarkan itu partisipasi masyarakat sehingga tidak memerlukan pembebasan. Ini sudah kami lakukan. Nah, revolusi dalam arti sebetulnya secara struktural dan kultural. Kalau yang disampaikan Pak Wabub itu struktural, maksudnya ya konstruksi teknisnya nanti kita optimalkan. Tapi secara kultural, budaya, sikap masyarakat ini juga harus dibangun. Ini yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Wabub tentang revolusi drainase. Karena faktor penyebab banjir tadi kan ada beberapa ya, ekstrim, kondisi teknis salurannya, kemudian budaya masyarakatnya, ini yang juga harus semua dirubah, diperbaiki. Anggaran berapa sih Pak untuk itu? Kemarin kami mengusulkan sekitar 26 miliar. 26 miliar. 3 bidang ya, SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya, 26 miliar. Ini semua jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Ini kalau jangka pendek saja sekitar 2,5 miliar. Ini kemarin sudah kami susun, kita usulkan di PTT untuk jangka pendek. Itu untuk sudetan dan normalisasi saja.
Artinya kalau jangka menengahnya apa? Terus kemudian jangka panjangnya nanti apa? Jangka menengah kita Betul. akan buat sudetan yang lebih permanen. Contohnya dari Serogo ini, timurnya, selatannya POM, ini kan terjadi genangan. Al-Jahro, timurnya itu kan genangan. Yang semua mengalir ke Kebaran dan Samsat. Nah, itu nanti akan kita sudet ke Kalidoyo. Nah, kendalanya adalah elevasi yang dari utara ke selatan itu lebih tinggi selatan. Iya. Sehingga perlu kerja keras kita untuk menurunkan elevasi. Dan perlu konstruksi yang lebih kuat. Harus menggunakan box culvert yang besar. Karena harus menyeberang jalan segala macam. Nah, ini harus diprogramkan di jangka menengah dan jangka panjang. Karena memerlukan biaya yang cukup banyak untuk bisa mengatasi itu. Artinya ini bakal ada galian atau mungkin salurannya diperlebar itu gimana Pak? Yang ini kan memang agak rendah ya dibandingkan yang ke sebelah selatan sama utara. Banyak alternatif sebetulnya. Kalau dari sisi teknis sebetulnya tidak sulit. Yang kemudian sulit itu ketika kita dihadapkan kepada biaya yang besar. Bisa saja jalan itu saya tinggikan, kemudian drainasenya bisa mengalir ke selatan. Untuk meninggikan jalan itu kan perlu urukan dan talut yang dan saluran yang kuat. Nah, cuman kendalanya kita kan di anggaran nanti. Secara teknis tidak ada kesulitan sebetulnya, tidak ada kesulitan. Teknis bisa saja kita rekayasa. Ada langkah kita apa nanti Pak? Mungkin lebih dalam sungainya? Ya akhirnya nanti elevasinya box culvertnya kita tanam lebih dalam, sehingga kalau box culvert di dalam tanah itu kan lebih aman, lebih kuat. Tidak mengkhawatirkan kalau itu kemudian jebol. Walaupun kendaraan lewat di atasnya, nyebrang jalan aman, tidak jebol. Yang penting jangan sampai ada sampah numpuk di situ. Gitu, kalaupun nanti terpaksa harus ada sampah, box culvertnya harus besar, 2x2 gitu, jadi orang bisa membersihkan masuk. Ada bak-bak kontrol yang disiapkan untuk membersihkan. Gitu. Ini kalau tahap kedua ini jangkanya berapa lama sih Pak? Nah ini tergantung nanti kesiapan anggarannya. Kalau kami sebetulnya tahun depan sudah siap untuk mengerjakan. Bahkan sekarang pun kami siap untuk mengerjakan, asalkan ada anggarannya. Kalau orang teknis itu kapanpun siap, yang penting disiapkan prasarananya gitu. Ini karena butuh strateginya adalah kalau sistem sudah ada gitu, anggaran yang masih jadi pertanyaan gitu. Artinya langkah berikutnya apa nih Pak? Masih menunggu gitu ya? Ya tentu kami akan lakukan, besok kami rapat dengan DPRD untuk bisa menyampaikan ini, semua permasalahan ini, termasuk anggaran yang kami butuhkan, dan yang harus kami siapkan ya kajian-kajian perencanaan, kesiapan kami perencanaannya seperti apa nanti, supaya meyakinkan bahwa ini penting. Kalau kajiannya tidak ada, nanti orang tidak yakin bahwa ini penting gitu. Pak, artinya dari sisi strategi sendiri kita tahu bahwa dari perkiraan cuaca sih kita akan El Nino Godzilla gitu. Iya. Ada tahu yang saya pahami El Nino adalah musim kering yang nanti cukup panjang gitu. Nah, ini masuk ini nggak Pak nanti? Ini mungkin waktu El Nino yang panjang banget sampai Desember kalau salah ya. Nah ini bisa jadi alternatif. Nanti belakang dulu. Atau ada pergeseran nanti, pergeseran anggaran untuk. Nah, jangan kita terlena dengan BMKG yang mau musim kemarau panjang. Di Indonesia ini musimnya kalau hujan dan kemarau kan, hujan. Nah, kalaupun kemarau panjang, suatu saat musim hujan kan ini diperlukan tetap. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kemarau panjang, jangan sampai juga terlena seperti kemarin. Ketika banjir pertama sudah teratasi, 4 tahun tidak banjir, kita santai-santai. Saya sudah rapat sebelum banjir itu, 3 hari sebelum banjir di sini, teman-teman saya ingatkan. 4 tahun kita tidak menangani banjir di Samsat. Jangan sampai terlena, karena penguatan saluran di belakang Samsat itu belum selesai. Pasti nanti akan terjadi banjir lagi, kita kelabaan. Nah benar, 3 hari kemudian banjir. Itu sudah saya rapatkan 3 hari sebelum banjir. Karena memang dulu sudah pernah saya sampaikan di DPR, bahwa penanganan saluran dari Kebaran sampai belakang Samsat ini belum tuntas. Saya izin untuk menggunakan dana BTT untuk menuntaskan itu. Itu sudah tak sampaikan lama. Gitu. Tapi artinya ada pergeseran atau akhirnya? Apanya? Kemudian kejadian gitu nih. Ya kejadian. Beneran gitu. Iya. Selama 4 tahun artinya memang sebenarnya ini belum selesai gitu. Belum selesai, memang belum selesai.
Nah, anggaran digeser gitu ya karena masih aman gitu. Ya, karena masih aman terlena itu kan, Iya, gitu. iya. Dan anggaran banyak dibutuhkan di yang lain Iya, juga, yang lain. gitu. Karena efisiensi juga. Iya. Pak, nantinya setelah strategi ini atau langkah ini, apakah nanti juga ada pergeseran anggaran untuk penanganan ini? Kalau ini kemarin sudah tak sampaikan, kalau digeser, kalau sekarang sudah diefisiensi, tidak ada yang mau digeser. Ya, ada BTT yang BTT memang ya, nanti. bisa digunakan untuk mengatasi banjir ini dalam jangka pendek ini. Artinya BTT bisa digunakan? Bisa digunakan. Kemarin sudah tak sampaikan ke Sekda sebagai ketua tim anggaran, Ibu Bupati, Pak Wabub, juga BPKPD sudah saya paparkan semuanya itu. Artinya ini urgent Pak ya terkait saluran yang bisa ya, menurut saya urgent karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak rumah yang kebanjiran, jalan kebanjiran, ini hajat hidup orang banyak ini. Gitu. Selagi BTT nanti tidak ada level urgent lagi Pak? Atau seperti apa? Maksudnya? Artinya BTT digunakan untuk penanganan banjir sementara ini gitu. Ini kan kita bilang urgent, ya artinya selama nggak ada yang urgent lagi gitu, tidak akan ada pergeseran. Tentu BTT ada sekitar berapa? 4,5 miliar ya, berkurang sedikit, tinggal 4, sekian miliar. Untuk jangka pendek ini yang kita butuhkan sekitar 2,5 miliar. Jadi masih ada sisa BTT yang nanti kalau ada yang urgent bisa digunakan lagi. Kalau itu habis nanti bisa ditambah lagi BTT untuk kegiatan-kegiatan yang urgent, yang mendesak. Semoga tetap semangat Pak. Ya, amin. Nggak terlena. Padahal sebenarnya sudah ada apa ya, bisa dibilang perencanaan sudah dipastikan bahwa di 4 tahun ini aman ini. Ini udah merasa sebetulnya Pak. Wah ini kalau terlena lebih bahaya. Itu kejadian. Iya, saya sudah merasa bahwa itu belum tuntas. Gitu. Cuman ya karena keterbatasan kita, anggaran dan sebagainya, ada prioritas yang lain ya akhirnya kita sekarang harus menuntaskan gitu. Ada satu lagi unsur Pak yang harus ikut juga agar banjir nggak terulang, masyarakat Pak. Iya. Apa seharusnya yang dilakukan masyarakat agar ini salah satu faktor juga masyarakat, budaya masyarakat yang bilang apa yang harus dilakukan oleh mereka sebenarnya? Ya, kultur masyarakat kita ini harus dibudayakan bersih, membuang sampah itu pada tempatnya, tidak menyumbat saluran, kemudian kalau membuat jalan-jalan masuk yang menyeberangi saluran juga harus ada izin, dimensinya cukup, sehingga tidak menghambat aliran. Ini yang masyarakat juga harus diberi pencerahan, supaya nanti bisa bersama-sama dengan masyarakat, banjir ini tidak terjadi di Magetan ya. Pak, kalau kemarin salah satu faktornya adalah cuaca. Iya. Kalau sampah seberapa pengaruh terhadap peristiwa kemarin yang meluap itu Pak? Ada beberapa memang sampah menjadi faktor penyebab utama. Karena tersumbat sama sekali saluran itu tidak bisa mengalir, akhirnya meluber. Itu berarti sampah menjadi penyebab utama, walaupun salurannya besar, karena tersumbat kasur ini kan sudah benar-benar nggak bisa ngalir nih. Akhirnya ada yang di beberapa titik itu penyebab utama. Ada yang di beberapa titik sampah penyebabnya kecil karena memang ada pendangkalan saluran dan dimensi yang tidak cukup. Jadi setiap tempat kasusnya beda. Tetapi beberapa unsur itu menjadi penyebab secara keseluruhan banjir. Makanya tadi ada curah hujan, kemudian ada dimensi drainase, ada kultur budaya masyarakat. Ini artinya kalau masyarakat jangan hanya melihat dari satu sisi Pak ya. Iya. Ini gimana sih pemerintah gitu. Nah ini peran masyarakat untuk tertib membuang sampah ini juga jadi salah satu faktor penyebab kenapa sungai meluap sehingga ada yang merendam rumah, ada masjid juga kemarin ya. Bahkan sejumlah saluran kayaknya juga rusak karena tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi gitu Pak. Terus kemudian membangun bangunan di pinggir sungai, yang melanggar sempadan sungai ini menjadi risiko yang sangat besar. Salah satunya sempat bolong kemarin Pak ya. Nah ini kan tidak ada sempadan sama sekali. Jadi dinding sungai menjadi pagar. Nah ini akhirnya kan menjadi ketika ada banjir seperti itu menjadi sangat riskan. Gitu. Artinya nggak cuma pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi masyarakat juga harus menyadari bahwa
sadar lingkungan gitu ya. Jangan bahan kasur di sungai gitu Pak ya. Kalau saya mendengarkan banyak kajian dari para alim, ulama, musibah itu terjadi disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Iya, iya. Contohnya saluran diperkecil, ini kan akibat ulah kita. Nah, kita guys ya. Membuat pondasi di pinggir sungai, mempersempit sungai yang harusnya bisa menampung air tidak bisa akhirnya. Jadi kemudian ketika banjir, ada beberapa banjir yang disebabkan oleh akibat tangan kita sendiri. Ini yang kita harus sadar. Ya, selain kita harus tertib membuang sampah gitu ya. Nah, ini kesadaran untuk warga yang mungkin memiliki lahan di bantaran Pak ya. Kalau memang dibutuhkan untuk pelebaran, seharusnya juga menyadari agar banjir tidak terjadi di Magetan. Yang terjadi di belakang SAM 1, alhamdulillah semua petani menyadari salurannya kami lebarkan, kami perdalam, dan itu bantuan yang sangat luar biasa dari masyarakat. Di beberapa masyarakat juga ada yang sulit. Ya, sunatullahnya memang ada yang mudah, ada yang sulit seperti itu. Ya, semoga langkah yang dilakukan oleh pemerintah nanti, terutama Dinas PUPR dengan Pak Muhtar Wahid ini, masyarakat juga turut mendukung sehingga tidak ada kendala untuk penanganan akibat meluapnya air sungai yang merendam sejumlah wilayah, dan yang pasti banjirnya juga merusak infrastruktur untuk saluran untuk pertanian juga ini Pak akhirnya Pak. Nah, semoga langkah yang diambil nanti berhasil dan masyarakat juga akan mendukung langkah tersebut. Terima kasih banyak Pak Muhtar Wahid. Tetap semangat meskipun nanti ada kesulitan. Insya Allah setelah ada kesulitan ada kemudahan. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.